Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syarrafa hadhil ummah bi syahrin azim syahri Ramadan wa syarrafa hadha syahr bi nuzulil Quran bil hikmati wal bayan wa syarrafa habibahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladzi takhallaqa bi akhlaqil Quran. Wassalatu wassalamu ala man unzilat alaihil furqan wa zayyana akhlaqahu wa ahwalahu wa af'alahu summa warrasaha lil ulama wal awliya wa ahlil irfan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumi yadkhulul mu'minuna al-jinan biridhar rahman. Amma ba'd. Seluruh yang hadir yang saya muliakan, terlebih Bapak Kepala MTSN, semua Bapak Ibu Dewan Guru yang ikut khidmah di dalam membimbing anak-anak, menemani anak-anak didik, sekaligus mengarahkan agar nanti ke depan betul-betul menjadi anak yang siap untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dengan bekal ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan bisa meraih kesempurnaan hidup sehingga nanti ketika wafat mendapat ridho Allah. Amin Allahumma amin. Semua yang hadir, di setiap ada sesuatu yang besar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, khususnya umat ini, maka setan iblis tidak akan pernah tinggal diam. Ketika zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan istighfar diturunkan oleh Allah, dianugerahkan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu iblis marah-marah. Basa Jawane ngempal ngempul, misah misoh, kurang ajar. Umat Muhammad dikasih senjata yang luar biasa. Wes tak godo sa anak buahku berhasil, ono sing putus keluargane gegeran, ono sing mendem, ono sing judi, ono sing ninggal sholat, ono sing ninggal poso. Dadak iku kuwabeh angger umat iki zikir la ilaha illallah disertai istighfar, Allah menghapus dosa-dosanya. Iblis tidak pernah tinggal diam, karena cita-cita iblis apa? Masih ingat kemarin-kemarin? Yang ada ingat langsung sekarang 50. Cita-cita iblis la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini sumpahnya iblis di hadapan Allah ketika diusir ke bumi.
Ya Allah, demi Engkau seluruh anak Adam akan aku sesatkan semuanya tanpa terkecuali, la ughwiyannahum ajmain. Ini cita-citanya iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Disinilah kekuatan ikhlas ditakuti iblis beserta seluruh anak buahnya. Para setan-setan yang dikerahkan oleh iblis itu orang-orang ikhlas tidak berani. Walaupun orang awam ketika ikhlas, iblis minggir, setan minggir, pedagang, petani, ya, juragan, karyawan, sampai ulama sekali. Kalau tidak ikhlas, diroyok kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Seandainya manusia melihat semangatnya iblis menyesatkan manusia, wah, ndak doyan mangan sampean. War mburi ki wonten ngisor dhuwur kroyok untuk menyesatkan anak Adam. Akhirnya seluruh anak buah iblis dikumpulkan, ngumpul kabeh, rapat rapat iblis ya. Mudah-mudahan nanti ke depan anak-anak jangan sampai ada yang mendapat undangan ya kalau ada iblis rapat. Akhirnya iblis menyampaikan gagasannya, anak buahku semua, biarkan Allah memberikan pertolongan sehebat itu, tapi kita jangan putus asa. Setan tidak pernah putus asa, adik-adik. Sebabnya apa? Setan sudah tidak punya asa. Setan tidak pernah putus harapan. Sebabnya apa? Sudah tidak punya harapan, pasti neraka, pasti neraka. Jadi tidak pernah putus harapan. Podo-podo neraka kok laren delak-delik lah apa? Wis karuan nerakane. Wis belak-belakan wae. Akhirnya keputusan iblis di hadapan seluruh anak buahnya, wahai anak buahku, biarkan Allah menurunkan senjata pamungkas, kita pun harus punya senjata pamungkas. Apa? Biarkan mereka zikir, biarkan mereka istighfar, tapi masukkan dalam hati manusia ujub. Jangan sampai ikhlas, agar kehebatan kalimah la ilaha illallah dan kehebatan istighfar menjadi tidak bisa maksimal. Masya Allah. Ben dikir, tapi dikire nuruti nafsu. Ada ndak dikir yang nuruti nafsu? Wadah. Kalau disoteng, wah itu khusyuknya Masya Allah, la ilaha illallah, sampai nangis-nangis. Begitu ndak disoteng, di kamar sendirian, baru 30 detik wis ngantuk, karena ndak ada semangat nafsu. Maka di setiap amalan sehebat apapun, ketika mengikuti kehendak nafsu tidak akan membuahkan hasil. Itulah senjata pamungkas iblis dan anak buahnya. Nanti pun seperti itu adik-adik. Puasa sangat amat istimewa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Satu riwayat, kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuh. Barang siapa yang berpuasa
didasari iman dan mencari ridho Allah, maka dosanya yang awal-awal dan yang akhir-akhir diampuni. Satu riwayat, orang itu akan keluar dari seluruh dosa-dosanya seperti ketika dia baru keluar dari perut ibunya saat dilahirkan. Artinya apa? Bersih tanpa dosa. Iblis tinggal diam? Oh, enggak. Kalau ada manusia sukses itu paling usil itu setan iblis. Maka pernah Rasulullah bersabda, likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang mendapat nikmat pasti ada yang hasud, minimal setan. Wah, kalau tidak temannya, tetangganya, relasinya, ya, teman kerja hasud. Kalau semua tidak ada yang hasud, setan yang hasud. Jadi setiap orang mendapat nikmat pasti ada yang hasud. Lah, nanti adik-adik harus betul-betul difahami, dijaga ya. Kekuatan puasa Ramadan 30 hari, nanti kira-kira bodohnya hari apa? Sabtu apa Jumat? Mudah-mudahan mudah-mudahan terserah apa yang diputuskan pemerintah, karena sudah mempunyai ahli dalam menetapkan. Nanti malam hari raya adik-adik harus yang betul-betul tahu ini ada apa sebetulnya, kok saya tiba-tiba punya semangat seperti ini. Keberhasilan yang telah kita upayakan 30 hari full akan hilang dengan sekejap. Apa? Ketika adik-adik terlena dengan hawa nafsu, maka nanti adik-adik akan tahu bagaimana iblis mengerahkan seluruh anak buahnya bikin rame-rame di semua tempat, biar orang menjadi lupa seketika itu. Itu caranya setan pinter. Suruh minum, oh ndak mau, wong habis puasa kok minum. Ayo kita takbir keliling, wah semangat semua. Tapi di tengah-tengah takbir keliling dengan hentakan suara jidur teng teng teng, itu akhirnya sinyal-sinyal mendem itu keluar, sinyal-sinyal miras keluar. Terus ditawari. Nah, maka ada, bukannya saya ngarang atau menjelek-jelekkan, ada sebagian yang tengah-tengah takbir keliling minum minuman keras ya, hura-hura, berbicara yang tanpa kontrol. Maka nanti adik-adik harus betul-betul difahami. Kalau tidak malam hari raya, paginya, maka menjadi aneh dunia ini setelah hari raya. Tempat-tempat yang sebetulnya tidak pantas untuk diramaikan menjadi ramai. Kalau adik-adik lewat Kudus, ada desa namanya Sumber, Kesuwur Bulusan, itu tidak ada bulusnya satu pun, tidak ada. Tapi lelaki, perempuan, remaja, Masya Allah, kumpul di situ. Ya Allah, puasa 30 hari menjadi lebur faedahnya. Hanya dengan berhura-hura, mungkin tidak sampai 1 hari atau 1 malam, tapi sudah lepas itu semua faedah-faedah yang kita kumpulkan dengan sulitnya menjadi hilang di saat yang sebentar. Itulah upaya iblis untuk menghancurkan
apa yang telah dihasilkan oleh manusia. Maka nanti adik-adik harus paham betul. Ayo jalan-jalan kemana? Nah, itu kalau ndak awas, bulusan kok ono apa bulusan. Ya, pantai hampir semua pantai, masya Allah. Adik-adik masih ingat peristiwa tsunami? Adik-adik cerita tsunami umur berapa? Belum lahir. 2014. Ya 2004 belum lahir ya. Ini biar adik-adik tahu kenapa Allah menjatuhkan musibah sebesar tsunami. Malam sebelum paginya tsunami itu ada pesta mandi telanjang di pantai. Na'udzubillah min dzalik. Itu upaya-upaya setan yang dikerahkan oleh bosnya. Namanya siapa bosnya? Iblis. Maka nanti adik-adik hal-hal yang seperti ini harus betul-betul diperhatikan. Ini untuk mengantisipasi puasa kita yang sudah berjalan tinggal berapa hari nih? 7 hari ya? 7 hari. 7 hari hari ini juga 7 hari beserta hari ini. Mudah-mudahan yang kita kumpulkan dengan susah payah, berkah yang akan diturunkan oleh Allah tidak menjadi hilang dalam waktu sekejap gara-gara kita mengikuti keinginan nafsu tadi ya. Faedahnya di apa istighfar beserta apa? La ilaha illallah hilang dalam sekejap ketika orang yang zikir menuruti hawa nafsu. Begitu pula puasa yang sehebat itu akan hilang ketika di hari raya umat ini terlena dengan menuruti hawa nafsu. Maka apa yang telah diberikan oleh Allah, apa itu? Akan dihapus semua dosanya sampai seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya apa adik-adik? Bersih tanpa dosa. Maka orang yang bersih tanpa dosa itu sama dengan bayi. Tanda-tanda orang bersih tanpa dosa, kalau kita ditanya puasa kemarin setelah 30 hari dosa kita bersih apa belum? Tidak ada yang bisa menjawab. Sebabnya tidak ada pengumuman. Malaikat juga tidak mengumumkan, Allah juga tidak ngasih tahu. Tapi setiap perbuatan yang berhasil dan yang gagal ada alamatnya enggak? Ada. Adik-adik yang berhasil ranking 1 alamatnya apa? Nilainya bagus. Ojo mbok jawab ngene, pinter nurun kok Pak. Ojo. Iku ora sukses jengene. Ya. Maka di sini saya akan menerangkan tanda-tanda orang yang tidak punya dosa. Karena Rasulullah menyamakan orang yang tidak punya dosa sama dengan bayi yang baru lahir, maka tanda-tanda orang yang tidak punya dosa sama dengan tanda-tandanya bayi. 1, tidak punya rasa benci pada orang lain. Ada enggak adik-adik bayi yang benci pada tetangganya? Tidak ada. Bayi itu dililing wong ganteng ya mesem, dililing wong elik ya mesem, dililing wong ayu ya mesem, dililing wong witeng ya ora ana. Bayi dililing wong iteng terus besengot, aku mah guyu kowe witeng kok. Tidak ada. Maka bayi tidak pernah punya rasa benci pada orang lain. Maka orang yang tidak punya dosa sama dengan bayi. Jadi 1 Syawal kok kita punya benci pada orang lain sebagai indikasi di dalam diri kita masih ada dosa. Berarti puasanya belum sempurna imanan
ihtisaban. Tanda yang nomor 2, tidak dibenci orang lain. Orang yang tidak punya dosa tidak dibenci orang lain. Ada ndak orang delok bayi kemudian benci? Seri aku bayi kok rambutnya ngecrak kaya sapu. Mboten enten, ngecrak ya sing delok seneng, keriting printil kaya telek tikus ya sing delok seneng. Tidak ada orang benci kepada bayi. Ada ndak yang punya pikiran walaupun sedikit, Rasulullah tidak punya dosa, banyak yang benci, Pak? Ada ndak yang begitu? Rasulullah yang benci banyak ndak? Punya dosa ndak? Lah kok begitu? Kalau orang yang tidak punya dosa kok ada yang membenci, pasti akalnya rusak. Siapapun orangnya. Sama dengan orang yang membenci bayi, pasti orang yang akalnya rusak. Ada ndak orang yang membenci bayi? Ada, malah terkadang ibunya sendiri. Begitu lahir langsung masukkan plastik kresek, dibuang ke sungai. Nah, dia malu karena anak ini terlahir tanpa nikah, tanpa bapak. Maka dia orang yang hilang akalnya, dibuangnya anak itu. Anak tidak punya salah, tidak najis, tidak kotor, tidak punya dosa kok dibenci karena dia rusak akalnya. Tanda-tanda orang yang tidak punya dosa, dia tidak punya rasa takut kepada selain Allah. Bayi kalau ada macan besar takut enggak? Nah, kalau ada ular sebesar manusia, bayinya takut enggak? Enggak. Sebabnya ana sing jawab kok, ora duwe utek kok, Pak. Keliru. Orang duwe dosa. Orang duwe wedi pada siapapun selain Allah. Yang nomor 4, semakin kuat tawakal dan yakinnya kepada Allah. Itu orang yang tidak punya dosa. Maka tidak ada bayi yang bingung seesok mangan apa, tidak ada. Tidak ada bayi yang bingung goro-goro LPG telat, ada ndak? Yang bingung siapa? Bapaknya sama. Kenapa bapak ibunya bingung? Punya dosa. Bayinya tidak pernah bingung karena tidak punya dosa. Itu tanda yang paling menonjol untuk orang yang tidak punya dosa. Maka adik-adik, apa yang kita raih nanti selesai bulan Ramadan kita jaga semaksimal mungkin. Jangan sampai di hari raya kita terlena mengikuti keinginan-keinginan nafsu yang hanya ingin menghancurkan masa depan manusia mulai di dunia sampai di akhirat. Dan ini terus dikerahkan oleh iblis. Dan ketahuilah adik-adik, iblis, setan tidak membutuhkan biaya untuk menggoda manusia, tidak membutuhkan uang. Seandainya iblis menggoda orang memakai uang, itu uangnya siapa? Manusia sendiri. Dibohongi wis lurune duit angel dijak judi. Orang kemudian iblis gila duit gue judi. Enggak, iblis itu serupiah pun tidak pernah menolong manusia. Tapi anehnya manusia suka berteman dengan setan, iblis. Maka peringatan Allah, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Ketahuilah setan adalah musuh yang nyata bagi kalian semua, maka jadikanlah musuh. Aneh enggak dawuh ini?
Sudah dikasih tahu bahwa setan adalah musuh manusia yang nyata, maka jadikanlah musuh. Dikasih tahu itu adalah musuh, maka jadikanlah musuh. Kenapa Allah harus dawuh seperti itu? Setan itu musuh, maka jadikanlah musuh. Apa sebabnya? Ternyata manusia banyak yang menjadikan setan sebagai teman. Loh, ya. Setiap dosa yang kita lakukan artinya kita sedang berteman dengan setan. Itu harus dipegang yang kenceng untuk mengantisipasi hari raya nanti. Adik-adik yang saya muliakan, saya cintai, saya banggakan, saya doakan mudah-mudahan menjadi anak yang solih solihah. Ini masih disuruh menerangkan nuzulul Quran. Jane ya sak poin ngono ae wis mblenger bocah ning. Tapi saya singgung sedikit, mungkin bisa diteruskan setelah hari raya kalau ada kesempatan bertemu lagi. Allahumma. Adik-adik, besarnya rahmat Allah terhadap umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kita. Allah punya rahmat kasih sayang kepada seluruh hambanya, mulai dari malaikat, manusia, jin, setan, itu semua dikasih sayangi oleh Allah. Masa apa? Iya. Walaupun setan dikasih hidup enggak? Setan, iblis makan enggak? Walaupun kita enggak tahu apa yang dimakan, tapi dia bisa hidup, harus ada yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan? Allah. Adapun dia menjadi musuh Allah yang akhirnya menjadi ahli neraka selamanya, itu pilihan yang dipilih sendiri. Karena sejak awal buyutnya yang namanya iblis sudah dijadikan makhluk yang baik. Bahkan iblis pernah memimpin seluruh malaikat dalam kurun waktu ribuan tahun. Bayangkan. Kenapa menjadi ahli neraka selamanya dengan seluruh anak cucunya? Itu resiko karena memilih sendiri. Manusia pun seperti itu. Ingin tahu rahmat besarnya Allah? Di setiap Allah menjadikan umat dalam kurun waktu kapan saja, mulai Nabi Adam sampai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti satu, Allah mengutus Nabi Rasul. Dua, memberikan buku petunjuk untuk bagaimana caranya hidup yang bisa selamat sampai wafat, sampai setelah kematian selamat. Ku basa Jawane kurang apane Gusti Allah ling nulung manusa. Diutus Rasul Nabi, nabine dikon mraktekno, nerangno isine kitab pedoman hidup. Wes sak pol-pole nggih. Khusus kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih kitab namanya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab di antara 104 kitab yang paling istimewa. Itu apa sebabnya? 104 itu semua terangkum di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur. Taurat, Injil, Zabur terangkum dalam kitab Al-Quran. Al-Quran terangkum dalam surat Fatihah. Surat Fatihah terangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terangkum pada baknya bi. Karena bak dari bismillah itu kepanjangan dari bikana makana wabi yakunu ma yakunu.
Lah baknya terangkum pada titiknya. Titiknya berapa? Isyarah Allah. Allah berapa? Dan Allah setiap menciptakan apa saja pasti diawali dari titik satu. Gunung, laut, manusia, apa saja pasti diawali dari titik satu. Itulah Al-Quran. Dan Al-Quran sangat istimewa karena saking istimewanya ketika Allah bersabda kepada Nabi Musa sampai tertarik dan kepingin menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Allah kepada Nabi Musa? Ya Musa, a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila tadurrahum zulmatani. Hai Musa, aku nanti akan memberikan kepada umat Muhammad 2 sinar agar tidak mendapatkan bahayanya 2 kegelapan. Nabi Musa matur, qala ya Rabbi faman nurani. Ya Allah, 2 sinar itu apa? Allah menjawab, nurul Quran wa nuru Ramadan. Sinarnya Al-Quran dan sinarnya bulan Ramadan. Inilah kemuliaan yang sangat istimewa yang hanya diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila, monggo adik-adik apa yang saya sampaikan nanti betul-betul difahami, khususnya untuk menghadapi hari raya, ya, khususnya untuk menghadapi hari raya. Apa yang telah saya sampaikan betul-betul dimasukkan dalam hati dan disiapkan mulai sekarang. Jadi jangan sampai adik-adik yang biasanya punya teman siapa-siapa yang hari raya biasanya ngajak kemana-mana, mulai sekarang diantisipasi. Aku nek karo Yanto ora, nek karo sinten, karo Sapi'i, aku yo gelem. Sapi'i nek bodo ngejake mesti ngobatan dari silaturahim Pak Guru, Bu Guru. Wah, iku wis entuk ganjaran entuk apa? Jajan. Kadang nek Pak Guru nih sugih dijentok napa? Jentok macam-macam ya. Mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dan langsung ada pertanyaan. Nilainya 50. Tak delok wonten 7 ta 6 niku. 3,5. Nah, berarti 7 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama. Apa sumpah iblis di hadapan Allah ketika dia diusir dari surga? Ayo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kira Makalila Asyami dari kelas 9D. Cita-cita iblis untuk menyesatkan umat Nabi Adam, seluruh anak cucu Nabi Adam, terkecuali orang yang ikhlas. jane ya sing tak karepno ambek ayate. Tidak apa-apa. Nanti kalau beserta ayatnya ya tidak ada jawaban. Duitnya rasito kalong. Apa kehebatan puasa Ramadan untuk manusia? Ayo.
videonya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan puasa adalah barang siapa yang berpuasa mengharap ridho Allah, maka dosanya dari awal sampai akhir akan dihapus seperti ketika baru keluar dari rahim ibunya. Terima kasih. Ya. Sebutkan tanda-tanda orang yang tidak punya dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Badar Batansa dari kelas 9C. Tanda-tanda orang yang tidak punya dosa: 1. Tidak membenci orang lain. 2. Tidak dibenci orang lain. 3. Selalu bertawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Tidak punya rasa takut. Tidak punya rasa takut kepada seseorang selain Allah. Susuk 10 iku ya. Plegak-plegok are. Susuk 10. Setiap iblis mendengar kesuksesan hamba Allah, dia pasti tidak pernah diam dan mengupayakan untuk hancur, hilang sama sekali keistimewaan itu. Apa kiat dari iblis? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Neila Indi Safira dari kelas 9A. Iblis akan melena manusia dengan hawa nafsu. Jane kurang pas ya. Akan menggoda manusia di setiap menjalankan didasari dengan keinginan nafsu. Ya, enggak apa-apa. Apa sabda Allah kepada Nabi Musa sehingga Nabi Musa kepingin menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asna Chandra Ramadia dari kelas 9B. Allah bersabda, jika Allah akan memberikan 2 sinar kepada umat Nabi Muhammad dari 2 kegelapan, yaitu adalah Al-Quran dan bulan Ramadan. Terima kasih. Al-Quran dan bulan Ramadan punya kekuatan yang luar biasa untuk agar umat ini terhindar dari sesuatu yang membahayakan. Apa yang membahayakan umat ini dan ditanggulangi dengan Al-Quran dan bulan Ramadan? Ayo, mau sing ngatek jane ya kudu iso. Karek nerusno. Ayo langsung berdiri. Jadi ngrungokno mau separuh berarti.
Ayo. Loh, ayo masih 2 loh. Mosok gagal, tapi aku lah gagal. Bagi yang hafal hadisnya langsung 100. Ayo. Tidak bisa? Musa, umat Muhammad akan aku kasih sinar 2, yaitu Al-Quran dan Ramadan, agar tidak menerima mengenai 2 bahaya kegelapan, yaitu gelapnya alam kubur dan gelapnya hari kiamat. Loh, tak karen terusno mau jane. Pertanyaan lagi? Langsung 100 ya? Ya. Kalau bisa. Baca hadis yang menerangkan puasa Ramadan menghapus seluruh dosa, sehingga seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Ayo hadisnya, ayo 100 ini. Tidak ada. Nah, itulah kalian kurang fokus kalau pas mendengarkan berarti. Padahal hadisnya kan pendek itu. Dada? Dada? Iki. Dan dada? Nah, pertanyaan selanjutnya. Kenapa di setiap bulan Ramadan, ini pertanyaan bebas ya, tidak ada dalam materi, tapi saya kira mudah. Itu ada malam yang sangat istimewa. Namanya Lailatul Qadar. Dan malam yang paling ada kesempatan datang Lailatul Qadar itu malam berapa? Ayo. Berapa? Ini Perkenalkan, nama saya Bilqis Sakila Zahra Diantoro dari kelas 9I. Malam Lailatul Qadar bisa jatuh di 5 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, malam 21 sampai akhir Ramadan. Yang paling potensi di malam ganjil, tidak apa-apa. Masih satu? Masih satu? Apa keistimewaan malam Lailatul Qadar? Sekalian di total jumlah tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Askal Ika Faiz dari kelas 8E. Karena malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, tepatnya 80 tahun lebih 4 bulan. 80 tahun lebih 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Ya, tidak apa-apa.
Kalau kita bisa menemui Lailatul Qadar, ini masih ada kesempatan Lailatul Qadar, tinggal 2 hari ya. Malam 25, masih 3. Malam 25, malam 27, malam 29. Adik-adik nanti malam, mulai nanti malam, di antara tanda-tanda ya, kalau malam itu ada Lailatul Qadar, itu tidak ada angin keras. Anginnya tenang, tidak ada angin. Perasaan saya ya malam 23, perasaan saya. Yeah. Jadi masih ada 25, 27, 29. Jadi nanti adik-adik di malam 25, di malam 27, di malam 29 dikasih lebih baca sholawatnya, baca Qur'annya, atau itikafnya di masjid ya. Jangan sampai seperti malam-malam sebelumnya, karena itu ada kesempatan yang luar biasa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Allah memberkahi kita semua. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana abwabar ridha wat taysir wa taghliqu biha anna abwab asy-syarri was-sukhti wat ta'sir. Allahumma kama qad barakta lana fi syahri Rajab wa fi syahri Sya'ban wa kama qad ballaghtana fi syahri Ramadan faballighna ila tamami Ramadan bisyami wal qiyam wa hatta nanala lailatal qadr lailatun hiya khairun min alfi syahr. Allahumma ya Allah taqabbal minna syiyamana wa qiyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tajawaz an sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma ya Allah kama qad akramtana bisyam wal qiyam fi syahrin azim wa kama qad akramtana bil Qur'anil Karim fa akrimna bil qabul taqabbal minna syiyamana wa qiyamana wa salatana wa jami'a ma an'amta alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barik lana fi hadzal liqa wa hadzal istima' wa hadzal madrasah waj'al madrasatana hadza madrasatan mubarakatan nafi'atan mardiyah bi jai khairil bariyah wa bi rahmatikal azimah ya wahibal atiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallama walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Fatihah, untuk mengupayakan dapat Lailatul Qadar, banyak baca ini adik-adik. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hafal enggak? Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Hafal. Ayo Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Terakhir ditutup ya karim.
Niki tugase sing nyoteng. Inna salakatul itu diketik terus dibagi. Praine kapan? Terakhir besok. Berarti besok harus sudah punya fotokopinya semua. Inna nas'aluka ridhokal jannah dengan innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Untuk pertemuan yang akan datang itu yang langsung hafal dapat hadiah. Kalau yang hafal lebih ya dibagi. Kalau 100 yang hafal 100 ya sewunan. Ya. Ini tugasnya yang nyoteng, Bapak guru yang nyoteng. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Ditulis, diketik. Terus Allahumma innaka afuwun karim tuhibbal afwa ping 3, sing wong nggih ping 3, terakhir ditutup ya karim. Ngoten nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.